Nah, coba-coba. Ini ketemu berapa T-nya? Ini Susmina, Auna, Naya, sama Vira. Oke. Ini sederhana saja. 4 dibagi 10 dengan akar T. T-nya itu berapa? Oke. Ada yang mau jawab? Yuk, yuk. Ini soal soal pemanasan. Soal yang ya terbilang masih gampang lah. T-nya 2. Bukan, bukan, bukan 2. Bukan, masih kurang tepat. Nina sama Auna. Dua, bukan. Ayo ini sangat sangat sederhana. Empat, empat. Bukan juga. Masih salah, Nina. Sebentar, tinggal. Sebentar. Saya 8. Nah, Auna, betul. 64. Betul, betul, betul. 64. T-nya itu 64. Oke. Jadi, 4 dibagi setengah, itu kan 4 dibagi setengah itu sama dengan 4 kali 2. Betul, 4 kali 2 itu 8 sama dengan akar T. Akar T. Bukan akar 8, kan? Yang di akar itu T-nya. Berarti kan 8 itu sama dengan akar berapa gitu. Berarti T-nya dengan 64. Itu betul. Oh, masih. Ini soal yang eh, usahakan benar ya. Soalnya pastikan benar. Jangan hanya diusahakan, pastikan benar. Karena eman kalau soal kayak gini salah. Gitu. Masih banyak soal coach yang lainnya. Nomor 2. Nah, nomor 2 eh, ini juga sederhana sih sebenarnya. Karena titik T, titik T 2,17 itu terletak pada grafik garis. Nah, kalau ada kata-kata terletak ya di sini, berarti tinggal di substitusi saja ya. Berarti T-nya itu kan 2,17 ya, X-nya 2, Y-nya 17. Tinggal disubstitusi, nanti ketemu R-nya itu berapa. Berarti, nah, kalian harus memahami itu dulu ya. Memahami itu dulu. Kalau titik terletak pada fungsi ya, fungsi apapun. Fungsi kuadrat, fungsi linear, logaritma, mutlak, polinomial, fungsi apapun. Pokoknya kalau terletak, ya, kalau terletak berarti tinggal disubstitusi saja. Itu ide pokoknya. Ide pokoknya itu tinggal substitusi. Nanti hitung-hitungan ya
masalah belakangan. Kalian harus paham dulu kalau perlu disubstitusi. Berarti fx sama dengan x kuadrat ditambah, kok ditambah? Min rx ditambah 33. Ya, fx itu sama aja kayak y-nya. Y-nya ketemu berapa? 17. Diketahuinya 17. X-nya diketahuinya 2. Kuadrat min R kali 2, 2R plus 33. Ya, 17 sama dengan 4 min 2R tambah 33. 4 tambah 33, 37. 37 pindah luas ke kiri jadi min 17 dikurangi 2, dikurangi 37 itu min 20 sama dengan min 2R. R-nya dibagi min 20 dibagi min 2 itu 10. Selesai. Hmm. Jadi jadi apapun ya soalnya nanti kalau ada kata-kata terletak itu tinggal disubstitusi. Bentuknya rib, bentuk soalnya itu ribet atau bentuk soalnya sederhana kayak nomor 2 ini. Kalau terletak itu tinggal disubstitusi. Nah, hitung-hitungannya ya kalian pelajari sendiri. Yang penting kalau kalian nggak tahu kalau terletak itu substitusi, ya nggak bisa melanjutkan step selanjutnya. Gitu. Nah, walaupun walaupun penjelasannya seperti ini, kalian 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 boleh eh, sebebas mungkin pakai room chat ya. Nanti tak tanggapi. Entah kalian mau jawab, mau tanya, menegaskan ulang, konfirmasi atau apapun nih, bebas. Yang penting interaksi juga nggak masalah. Kita masuk ke nomor 3. Gambar ini ikut nomor 4 kayaknya. Nomor 3 nggak perlu gambar. Nah, ini polinom. Polinom. Peluang. Pecahan. 9 bilangan ya, itu 2, 4, 8, 3, 5, 7, 8, 4. 9 bilangan. 2, 4, 8, 3, 5, 7, 8, 4 diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika U dan T secara berturut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8, setelah diurutkan, nilai 2 kali U min T sama dengan, maksudnya, nah ini berarti bukan 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 peluang aturan penjajahan, bukan. Sebenarnya ini, coba, 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 coba. Bisa nggak? Hmm, jelas analis. Bentar. Analis 11 ada yang berpendapat yang lain. Bentar masih hitung. Oke, tak tunggu. 9 bilangan yaitu 2, 4, 8. Sebenarnya yang terbesar hingga terkecil. U, T itu posisi ketiga dan ke-8. Nilai 2 kali U min T. Ya, ini sederhana ya. Ya, semoga aja PK-nya itu 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 mungkin atau 1 sampai 4. Soalnya seperti ini masih masuk akal ya. Masih sangat masuk akal. Min 11. Nah, ya 11. Analis 12. Nina, masih ngitung?
Yo, yang sebenarnya mana? 11 apa 12? Hmm. Una 12. Nina 12. Oke. Ada tiga yang jawab 12, ada satu yang jawab 11. Kita, bentar. Ada yang nggak bisa join. Bentar ya. Sambil nunggu yang trouble kita bahas. Kita bahas. Ada 12 yang, ada 12, ada tiga yang jawab 12. Auna, Nina, sama ya. Anelis. Anelis yang jawab 12. Saya yang jawab 11. Nah, jawabannya adalah ini. Ini kan ada 9. Ini boleh kalian urutkan, boleh nggak usah. Maksudnya cuman dari cara berhitung saja, logika saja bisa. Ada 9 bilangan ya. Ada 9 bilangan. Urutannya dari yang terbesar. U-nya itu kan bilangan ketiga ya. U itu posisi ketiga, P itu posisi ke-8. Ketiga, dari terbesar ke terkecil. Terbesarnya kan 8 ya. Ini urutan ke satu, kedua, ketiganya berarti 7. Berarti U-nya sama dengan 7. Terus, urutan ke-8 itu dua dari belakang. Ya, karena ada 9. Berarti 8 itu dua dari belakang. Atau, eh, apa ya, yang dari belakang kan yang paling kecil. Dua ini kan, berarti ini kan urutan ke-9. Urutan ke-8 itu yang 3. Nah, berarti P-nya itu 3. Ya kan? Kalau mau diurutin juga nggak masalah. 8, 8, 7, 5. Loh, bilangannya cuma 8 ya? Ngomongnya 9 bilangan, tapi bilangannya cuma 8. Ah, 5, 4, 4, 3, 2. Oh iya, pantas saja. Banyak yang jawab 12. Aku tadi jawabnya 11 juga. Karena percaya kalau 9 bilangan itu ini semua bilang 9 bilangan. Oh, kalau dilihat-lihat ya, dilihat-lihat ini di sini masih koma, berarti masih ada bilangan lagi di belakangnya. Tapi nggak tercantum, nggak tercantum. Kalau dari sini saja, berarti bilangan ke-8 atau bilangan terkecil itu 2. Satu aja. Betul lah ya. Namanya soal apa ya? Bajakan ya, nggak tahu ini dari mana. Kadang ada aja miss-nya. Tapi seenggaknya kalian sudah menerima, menerima. Bisa. Bisa logikanya. Nah, ya udah tinggal dihitung aja 2 kali U, 2 kali U min T. 2 kali 7 min 2 sama dengan 12. Nah, nggak tahu kita belakangnya ini tuh bilangan berapa nggak tahu. Kalau bilangannya 1, ya berarti 2. T-nya tetap 2. Kalau bilangannya eh, 4, 5 atau di atasnya 2 berarti D-nya itu 3 gitu. Tahu.
Itu nomor 4 ini suruh mencari banyaknya persegi. Apakah kita harus manual? Banyaknya persegi pada bangun datar di atas. Hmm, hmm, 8. Hmm, bentar. Yang lain? Berapa? 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? 11? Tapi kok? Oh, 12. Nah, ketemu. 12. 12 sih. 12 sih. Bisa dihitung ini, dihitung yang besarnya juga, Nina. Nggak cuma yang kecil-kecil aja. Gabungan juga kan terbilang persegi. 12. 12 sih. 12. Hmm. Jadi, ada yang warna-warna aja nanti. Ini ya, ini saat ya udah. Yang kecil ya, yang kecil dulu. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ada 8. Yang besar kita hitung. Yang besar berapa? Ini satu, ya, satu, dua, apa, apa, dua, tiga, ya, tiga, tiga. Terus yang mana lagi? Kita nggak mungkin gambar di sini karena di situ nggak ada garisnya ya. Tengah-tengahnya nggak ada garisnya. Yang bisa itu hanya ini, empat. Nah, di sini, eh, eh, sini. Nah, di sini ada empat. Nah, yang besar ada empat. Ada lagi yang selain itu nggak ada karena terbatas garisnya. Hanya persegi saja, bukan persegi panjang. Berarti berapa tadi? Yang kecil 8, yang besar 4. Ada 12. Hmm. Oh, ini logika juga kan? Logika juga. Dibilang PK juga nggak PK-PK banget sih. Ya, sesalahnya latihan. Ini modul sih, judulnya modul sih, nggak tahu ya. Kalau soal aslinya seperti ini ya, alhamdulillah. Tapi jangan mindsetnya jangan sampai oh soal UTBK aslinya aja gampang. Jadi kenapa kok latihan yang susah-susah gitu? Enggak. Mentalnya harus yang susah aja bisa, apalagi yang gampang gitu. Kayak nomor 5 ini. Untuk setiap bilangan bulat X, definisi, didefinisikan, eh, eh, nah, didefinisikan kurung kaku sama kurung biasa ya. Atau ini bacanya gimana? Kurung kaku sama kurung biasa itu, ini rumusnya, ada tiga. Kalau X-nya ganjil, pakai yang atas, X-nya genap tak negatif, tengah, genap negatif, itu bawah. Nah, terus disuruh mencari nilainya ini. Gitu. Pas di sini, udah dua dulu. Yang kita selesaikan pasti yang di dalam kurung dulu kan. Dua. Kurung dua. Nah, kurung dua. X-nya itu genap, tak negatif.
Ya, berarti pakai yang tengah. 2 kuadrat tambah 2 per 2. 4 tambah 2 6 bagi 2 3. Ya kan? Kenapa kok pakai yang tengah, nggak atas atau bawah? Karena 2 ini itu genap tak negatif. Banyak. Lanjut. Di situ 1 min hasilnya 2 kurung tadi kan 3. Berarti 1 min 3 sama dengan -2. Nah, kalau yang ini genap negatif. Genap, iya betul, genap negatif. Berarti pakainya yang bawah. Sama dengan 2 kali -2 kuadrat tambah 1. Sama dengan -2 kuadrat, 4 kali 2 8 tambah 1 9. Nah, ketemu jawabannya 9. Gitu. Ini juga masih sederhana. Satu, potongan. Mungkin selalu dipisahin dari angka belakang, Kak. Enggak, enggak. Ini diselesainya lewat ini. Ini kan ada persamaan kan ya? Ini ada persamaan. Di sini kan 1 2. Ya. Yang dalam kurung, ini kan duanya dikurung dulu. Jadi kan kita harus nyari 2 kurung ini berapa dulu gitu. Baru menyelesaikan yang ini gitu. Kalau kurungnya yang di depan ya dikerjakan yang di depan. Pokoknya yang dikerjakan itu yang di dalam dulu, baru yang besar yang di luar gitu. Itu nggak melulu yang belakang, bisa aja yang depan. Hmm. Coba soal lain yang kayak gini kita carikan. Di sini ada banyak paket sih, nggak tahu benar sama atau enggak. Nah kayak gini, ya Pak. Bentar, ya. Nomor rimanya dekat, ya Pak. Hmm. Ini. Coba dengan cara yang sama ya. Ketemunya berapa? Berapa? Ustaz, Dengan cara yang sama. Halo, berarti itu yang jadinya itu tiganya. betul. Yang dikerjakan tiganya dulu, karena kurung yang paling dalam, yang paling kecil itu 3 dulu. Nanti ketemu berapa baru ditambah 6. Baru masuk rumus lagi. Oke,
Tiga ya. Oke, betul. Nah, ini emang yang dikerjakan itu ini dulu. Dan sempet nggak sih pernah tak bilang di bimbingan UTBK pas di sekolah? Mereka itu ada beberapa beberapa apa ya operasi baru, misalkan kayak lambang lambang A atau lambang apa. Ini itu salah satu variasi soalnya. Jadi tiap soal itu punya operasi yang berbeda-beda. Kalau di sini kan kurung tiga ya, kurung tiga. Berarti kita nyari syaratnya. Mana Y-nya yang tiga. Yang atas sendiri itu kurang dari sama dengan min 5. Yang tengah itu antara min 5 sampai satu. Yang bawah sendiri satu ke atas. Berarti yang tiga kita pakai yang bawah sendiri. Dua dikurangi 3 kuadrat 9 min 7. Itu yang tiga. Baru masuk ke soal 6 ditambah 3 kurung. Sama dengan 6 tambah 3 kurung itu kan min 7 ya. Berarti 6 ditambah min 7. Nah, berapa? 6 tambah min 1 ya. Min 1. Kurung min 1. Min 1 itu ikut yang mana? Min 1 itu ikut yang tengah ya. Antara min 5 sampai 1. Min 1 masuk. Berarti kita masuk ke rumus yang tengah. Min 1 tambah 5 per min 1 min 1. Min 1 tambah 5 itu 4 per min 2 sama dengan min 2. Jawabannya betul. Ini nanti. Kayak sini. Soal yang sederhana ya. Belum belum yang rumit. Oke, yang perlu ditanyakan langsung lewat chat atau meet langsung nggak masalah. Kita lanjut dulu. Nomor 6. Grafik fungsi f X sama dengan dan Cx sama dengan perpotongan di dua titik berbeda. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih besar daripada D, A sama dengan berapa? Nah, em, tahun kemarin ini juga apa ya? Sering disebut-sebut. Aku apa ya? Secara sadar gak sadar itu hafal karena ya tiap minggu bahas UTBK terus banyak soal mungkin sudah banyak paket yang terbahas. Jadi bentuk-bentuk soal kayak gini itu sudah familiar. Ini kan ada dua persamaan ya, ada dua persamaan fx kita nyatakan dulu 2x kuadrat min x min 1 sama gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Nah, dua fungsi ini itu berpotongan. Berpotongan. Kita kasih note kalau tadi apa namanya berada ya, berada itu tinggal di substitusi aja. Substitusi. Nah, kalau berpotongan juga sama sebenarnya substitusi atau bisa langsung di atau ya sama dengan kan nota.
Iya, terletak berada sama aja kan. Terletak pada garis, terletak berada pada garis itu tinggal disubstitusi. Nah, ini ada dua garis, dua fungsi. Yang mana dua-duanya itu fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat kan melengkung. Ini ilustrasi saja. Ilustrasi. Jadi misalkan ada dua garis. Hmm, Kita nggak tahu ya. Ini kan depannya dua, ini depannya satu. Kita nggak tahu mana yang apa namanya lancip, mana yang melebar gitu istilahnya. Misalkan saja kayak gini. Nah, perpotongannya itu ada di sini. Ini berpotongan, ini titik potong. Nah, kita tarik garis yang melalui dua-duanya, ya kan? Berpotongan di dua titik, yaitu titik K, ini titik L. Nah, itu ilustrasinya secara gambar bisa kita bayangkan seperti itu. Ini cuma ilustrasi. Nah, garis M melalui kedua titik tersebut. Nah, dari titik K sama titik L itu ada garis lurus yang kita namakan garis M. Nah, untuk nomor 6 kita perlu nyari titik K sama titik L-nya dulu. Gimana cara mencarinya? Lihat di notes, berpotongan itu sama aja kayak substitusi atau sama dengan kan. Fx itu sama dengan Y, Gx itu juga bisa diganti dengan Y. Kan Fx sama Gx itu sama-sama dengan Y. Sama-sama Y-nya. Nah, tinggal disama dengankan saja bentuknya kalau kayak gini. Berarti X kuadrat min 3X plus 7 sama dengan 2X min 2X kuadrat min X min 1. Nah, kita sama dengan kan. Karena berpotongan. Terus, kita selesaikan. Pindah ruas dulu ya, aja. Semua kita buang ke kanan. X kuadrat ke kanan, jadi 2X kuadrat dikurangi X kuadrat, X kuadrat. Min 3X kalau pindah ke kanan jadi positif ya. Min X ditambah 3X berarti plus 2X. Plus 7 pindah ke kanan jadi min 7. Min 1 dikurangi 7, min 8. Nah, ini kita faktorkan. Ya, kalau fx-nya di kiri boleh nggak? Sama saja, boleh. Boleh. Pokoknya kita sama dengan kan. Artinya sama dengan itu apa sih? Sama dengan kan bisa ditukar-tukar. Kayak 3 sama dengan 4 tambah 7 ya. Atau 4 tambah 7 sama dengan 3 sama saja. Boleh ditukar kok sama dengan. Ini kita faktorkan X. Ini X 8 ya. 8 itu kan 4 sama 2. Positif. Ya, positif berarti yang besar positif, yang kecil negatif. Oke. Berarti em, ini X-nya sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 2 ya. Nah, ketemu X1, X2-nya min 4 sama 2. Tapi belum selesai. Kita belum tahu titiknya. Nah, min 4 ini gandengannya siapa min 4? Ini kita substitusikan lagi. Substitusi. Namanya titik itu kan X, Y ya. Namanya titik itu X, Y. Nah, di sini masih ada X-nya aja. Min 4 sama 2. Ini nggak mungkin kita gandeng kan min 4,2. Enggak. Karena dua-duanya sama-sama X. Untuk mencari Y-nya, tinggal disubstitusi. Substitusi kemana? Boleh Fx, boleh Gx. Dua-duanya nanti hasilnya sama. Lebih gampang yang G aja mungkin. Kalau X-nya min 4, mungkin ke G aja ya berarti min 4 kuadrat min 3 kali min 4 ditambah 7. Min 4 kuadrat itu 16.
Min 3 kali min 4 plus 12 plus 7. 16 tambah 12, 28 tambah 7, 35. Tadi dapat satu titik min 4,35. Terus yang X. Yang X sama dengan 2. Sama juga kita substitusikan ke G. Ke S juga sama, nanti hasilnya sama aja. 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 7. 2 kuadrat 4, min 3 kali 2 min 6 tambah 7. 4 min 6 itu min 2 tambah 7, 5. Jadi ini hasilnya 2,5. Nah, kita sudah dapat 2 titik. Ya, min 4,35, 2,5. Terus, mana yang jadi K, mana yang jadi L? Nah, kita masuk lagi ke soal. Jika B, D, B, D. B lebih besar daripada D, maka A. D itu yang mana sih? B itu kan yang K, ya. D itu yang L. B itu lebih besar daripada D. Berarti yang belakangnya besar itu titik K. Belakangnya besar berarti 35. Ini titik K, ini titik L. Nah, yang dicari yang A. Berarti yang K, yang min 4. Min 4. Makanya A. Gitu. Nah, ini baru mulai taktis ya. Mulai ada cara-cara em, teori materi. Itu nomor 6. Nomor 7 harusnya berkaitan. Gradien. Gradien. Nah, makanya pertemuan sebelum-sebelumnya, makanya, nah itu tadi udah selesai. Betul, udah. Ya kan, ilustrasinya kan emang gitu. Di soal nomor 6, ilustrasinya kan ada dua kurva. Dua kurva yang berpotongan di titik K sama L, ya. Di titik K sama titik L. Hmm. Udah. Dengan cara apa? Dengan cara nyarinya dengan cara kita sama dengan kan, ya. Kita sama dengan kan. Kita sama dengan K. Terus dari situ sudah ketemu X1, X1, X2-nya. Dari situ tinggal kita substitusi lagi, ketemu titik K sama titik L. Udah. Untuk nomor 6 kan hanya mencari A-nya. A-nya itu apa? A-nya itu gandengannya sama B. Gandengannya yang besar, ya. B sama D kan lebih besar B. A-nya itu gandengannya yang besar. Atau A-nya itu depannya titik K. Ya udah, titik K-nya kan min 4 itu. Itu. Nah, garis M itu buat apa? Garis M buat nomor 7. Gradien garis M adalah nomor 7. Gradien garis M. Gradien. Makanya kemarin eh, aku ulang lagi materi gradien sama persamaan garis lurus. Karena penting di mana ya? PK? Oh iya, betul. Di PK. Nah, gradien sama persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu ada dua cara mencarinya. Lewat dua titik atau lewat gradien tambah satu titik. Gradien juga sama lewat dua titik atau lewat persamaan garis. Ya, kita kembali ke soal tadi. Gradien garis M. Nah, gradien garis M. Ini untuk mencari gradien itu pakainya dua titik atau persamaan garis. Dua titik atau persamaan garis. Kita lewatnya dua titik. Kenapa? Karena kan garis M ini kan melewati titik K sama titik L. Titik K-nya min 4,35, titik L-nya 2,5 ya. Min 4,35, 2,5. Itu gradien garis M melewati min 4,35, 2,5.
kita sudah punya dua titik di sini. Tinggal masukkan aja rumus gradien itu, rumus gradien jika melewati dua titik. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, gimana caranya nyari mana X1 Y1, mana X2 Y2? Bebas. Boleh yang K, boleh yang L, yang jadi X1 Y1. Bebas. Nanti hasilnya sama saja. Misalkan X1, X1 Y1-nya itu yang K ya. Jadi Y2-nya itu 5 dikurangi 35 per X2-nya 2 dikurangi min 4. 5 dikurangi 35 min 30. 2 dikurangi min 4 dikurangi min berarti ditambah 6 sama dengan min 5. Ketemu. Wah, udah terlanjur ketemu. Pokoknya, pokoknya jadian itu ada dua cara. Ya, materi ini itu penting karena sering kali dibahas di tryout-tryout ya. Sering kali dibahas di tryout-tryout bersama garis lurus atau gradien. Sebenarnya sama halnya kayak materi SMP yang lainnya, kayak Pitagoras, kesebangunan, fungsi, fungsi kuadrat, itu. Tapi materi-materi yang lain itu masih ke mention terus ya. Masih kepake terus buat buat SMA. Sedangkan materi ini persamaan garis lurus sama gradien nggak kepake sama sekali di SMA. Makanya mudah dilupakan. Tapi tidaknya itu selalu diketahui kan ya, Pak. Enggak juga. Ini nggak diketahui. Ini kan kita kita cari lewat soal sebelumnya. Nah, masalahnya kalau soal sebelumnya aja salah, berarti soal selanjutnya juga salah ya. Kalau titik K sama L-nya salah, berarti kan gradiennya juga salah gitu. Terus apakah selalu dari dua titik? Enggak juga. Tapi kan ada lewat persamaan garis, ya, lewat persamaan garis. Terus kalau nomor 8, jika garis Y sama dengan PX lurus pada garis M melalui titik 1,1, P plus Q sama dengan berapa? Nah, kalian mau nyoba nggak rumusnya ini ya? Persamaan garis lurus. Di sini kan dia ada kata-kata tegak lurus. Tegak lurus berarti yang bawah ya. M1 kali M2 itu min 1. Berarti untuk mencari gradien garis ini, garis nomor 8 ini, itu carinya lewat garis M. Gradiennya garis M itu berapa? Min 5. Min 5 kali berapa sama dengan min 1? Nah, itu ketemu gradiennya garis nomor 8. Dan diketahui titiknya 1,1. Berarti tinggal dimasukkan ke persamaan garis lurus lewat gradien dan satu titik. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini tipikal soal SMP banget sih. Aku eh, ngajar SMP itu, tipe soalnya kayak gini. Gimana mau coba? Mungkin bisa nyambung sama soal sebelumnya. Masih di bagian ini aja, gradien garis M. Ini min 5 udah itu aja yang nyambung.
Rumusnya tadi apa? Ini samaan garis lurus. Yang kedua ya gradien dan satu titik. Sama tegak lurus. Ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Iya, rumusnya, kalau persamaannya rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oh, kita cari Y sama dengannya ini dulu. Oh, terus, eh, cari yang lain, Nina atau Aula. Harganya ada dua. Enggak, yang duanya apa? Yang duanya itu yang kita cari. Ini kan, ini kan ada dua garis kan ya. Ini kan ada dua garis yang dimaksud. Garis nomor 8 ini sama garis M. Ya, dua-duanya itu tegak lurus. Berarti, misalkan M garis nomor 8 dikali gradiennya garis M. Ya, tahu biar nggak bingung. M1, M2. M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, itu yang kita cari. M1-nya misalkan min 5. M2-nya berapa? Sama dengan min 1. Nah, ketemu gradiennya garis nomor 8. Gradiennya cuma satu. Itu tinggal pindah ruas aja untuk M2-nya. Betul? Betul. Sah? Hmm. Habis itu semua M2-nya masuk ke persamaan garis gimana? Saya jujur bingung, masih belum ngeh. Y1, Y sama Y1 yang mana? Y-nya tetap Y. Y1, S1 itu titiknya. M2-nya ketemu berapa M2-nya? M2-nya ketemu min 1/5. Bukan. Bukan. Ini kan min 1 ya. Dibagi min 5. Min dibagi min jadi plus. Makanya jadi 1/5 M2-nya. Nah, itu M2-nya. Ini gradiennya ya. Istilahnya ini itu gradiennya. Terus melalui titik S1, 1,1. Titiknya itu 1,1. Artinya X1-nya itu 1, Y1-nya juga 1. Nah, baru masuk ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, aturan main di rumus-rumus ini, kalau X1, Y1 itu titik, X2, Y2 itu titik. Kalau nggak ada embel-embel angkanya, X sama Y ya, X sama Y berarti itu variabel, nggak bisa digantikan. Nggak bisa digantikan. Berarti yang bisa digantikan itu Y1-nya saja. Y-nya tetap Y, nggak bisa digantikan. Tinggal disubstitusi, Y-nya Y, Y1-nya 1, M-nya 1/5, X-nya X,
X satunya satu. Nah, gini, gitu. Terus, mau diubah ke bentuk kayak gini, berarti ruas kiri tinggal Y saja. Berarti ini kita pecah ya, 1/5 kali X, 1/5 kali min satu. Y sama dengan 1/5 kali X, 1/5 X, 1/5 kali min satu, min 1/5. Ya, satu ini, ya, Y min satu kan, min satu ini pindah ke kanan, jadi plus satu. Nah, gimana cara min 1/5 tambah satu? Kita samakan penyebutnya. Min 1/5, satu itu bisa jadi 5/5. Min satu tambah 5 itu 4/5. Y-nya ketemu min 1/5 X ditambah 4/5. Nah, ketemu garisnya itu Y sama dengan 1/5 X ditambah 4/5. Nah, dari sini kita bisa menentukan P sama Q. Ya, P-nya itu yang gandengannya X, Q itu konstanta. Ini P, ini Q. Ya, terus soalnya P tambah Q, berarti P tambah Q sama dengan 1/5 tambah 4/5. Sama-sama satu. Ya udah jawabannya satu. Betul, enggak negatif. Nah, itu. Ini berarti first time nyoba nyoba samaan garis lurus ya. Mencari gradien apa gitu. Kita coba bahas lagi, coba cari soal bagian lagi barangkali ada. Ini sama persis. Ini sama persis. 678. Ini persis. Siap. Semang-semangat gini tuh yang enak ngajarnya. Nomor 6 dulu. Sama ya ini. Fungsi kuadrat. Ya, simplika banget kok. Oke, ya, nomor 6 dulu. Nomor 6 dulu. 6 dulu. Ini sama berpotongan, berarti kita sama dengan kan. Oke, diam. Potong dulu kan gitu. Santai, tunggu. Ini. Nah, sama dengan kan ya? Betul, sama dengan kan. Kalian pada bawa buku lah. Pulang nggak bawa buku sama sekali dah, analis. Coret-coretan di mana situ? Nggak ada dah.
kertas. Iya, betul, disamadengkan untuk apa? Kalau disamadengkan nol berarti kan di ruas kanannya berubah. Bentar, bentar, gimana, gimana? Ehm, Kalau disamadengkan nol berarti di ruas kanannya berubah ya. Untuk disamadengkan nol, dua-duanya disamadengkan. Gx sama dengan hx gitu. Itu yang min jadinya x kuadratnya aja kan. Gantung Nina, kamu bawanya ke kiri atau ke kanan gitu. Gantung. Kalau nggak bawa buku, bawa apa? Nggak bawa sama sekali. Maksudnya pas udah Ustadz, dipindah. Halo, apa? kan habis disamadengankan kan disamadengankan nol. Oh, setelah disamadengkan, terus pindah Disama, ruas kan? Iya, betul. Sama dengan nol. ah, Terus, terus berarti itu berubah tandanya. tergantung, tergantung. Kalian bawa kemana gitu. Ini tadi contohnya, bawa ke kanan kan ya. Kenapa kok ke kanan? Karena X kuadratnya, bentar-bentar. em, X kuadratnya yang sebelah kanan itu lebih besar. Kalau aku bawa ke kiri, X kuadratnya jadi negatif gitu. Yang mana kalau X kuadratnya negatif itu malah susah buat difaktorkan gitu. Lagi masih bingung? Ya contoh, bentar. Ini contoh. Kejauhan. Ini contoh. Mendingan bawa ke kanan gitu. Nah, itu kalau dibawa Biar ke biar kanan, itu kalau apa-apa? dibawa ke kanan, yang minus X kuadratnya aja kan, Ustadz? Yang X biasa nggak jadi minus kan? Yang yang ada konstantanya. Apa ya Enggak, itu? koefisien. Iya, koefisien. Enggak. Karena eh bentar. Maksudnya jadi maksudnya jadi negatif. Min, min itu apanya? Setelah dihitung. Enggak, kan dipindah. Itu kan ada X Mm-mm, kuadrat plus 4X mm-mm, plus 3. mm-mm, Itu jadinya mm-mm. min X kuadrat plus 4X apa min 4X? Dong, ya, ya ikut aturan pindah ruas. Kalau positif jadi negatif gitu. Kalau Oh, negatif jadi semuanya. positif. Betul semuanya. Cuma salah satu. Ustadz, Loh, berarti jadinya 2x kuadrat, terus min 6x, terus hmm, min 8. Itu toh? betul betul. Berarti JX-nya berubah semua. Betul berubah semua apa? Dasar gini lah enak. Atau mau langsung coret-coret di sini juga nggak masalah. Coret-coret di sini nggak masalah. Kalian kalau lab
Kalau kalau pakai laptop, kalau pakai HP nggak tahu ya, ribet atau enggak. Buka Ustaz aja terus diapain? annotate di sini. Apa? Terus diapain? Ini contoh, ini contoh. Faktornya kalau Terus dua-duanya difaktorin. minus itu gimana ya, Ustaz? Strukturnya dua-duanya minus. Kan min 6x, Ya, min 8. min 6. Oh enggak, Angkanya berapa tadi? depannya kan ada duanya. Angka, Oh iya, ada eh duanya ya. depannya ada duanya. Pemfaktoran Gimana kalau cara? ada 3 gimana, Tat? Nah, pelajaran kelas 10. Tuh, tak. Kelas 10, tak. GX ya, kita mulai GX-nya dulu, berarti X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 3X kuadrat min 2X min 5. Mm-mm. Pindah ruas ke kanan semua, 0 sama dengan 2X kuadrat min 6X Min min 8. 8. Nah, kalau ada kayak tiga kayak gini itu bagaimana caranya? Em, ada dua cara sih, ada dua cara. Mungkin gampangnya cara yang ini aja. Aku pernah lihat caranya orang Inggris. Ata. 2X ya. Ini kan 2 sama min 8 ya. 2X itu bisa terjadi. Itu 2X sama X ya. 2X kuadrat. Min 8 itu berapa? Min 4 sama 2 misalkan. Ya, min 4 sama 2. 6-nya Ini kok terus nggak di berapa? ini, Tat? Apa? Min 6-nya kok nggak dilihat? Nah, min 6 itu dapat dari mana? Ini ditambah. Yang tengah ditambah itu hasilnya min 6X. Misalkan kayak gini ya, misalkan. 2 2 kali min 4 itu berapa? Min 8X. X sama 2 itu, terus tambah 2 berarti 2X ya. Min 8X tambah 2X itu min 6X. Oh ya, bener langsung kan? Langsung bener kan? Berarti 2X min 4 sama X plus 2E. X plus 2. Ini pemfaktoran 2X min 4 sama X plus 2. Bentar, ada yang janggal. Em, enggak sih. Kayak cara biasanya aja kelas 10 kalian. Bentar, tak tuliskan. Cara kelas 10 itu gimana? 2 kali min 8. Ya. Itu min 16. 16. Oke. Terus 2X, 2X ya. Min 16 itu berapa kali berapa hasilnya min 6. Min 16 itu kan 8 sama 2. 8 sama 2, ya kan? 8 sama 2. Biar jadi min 6, berarti 8-nya yang min, 2-nya yang positif. Karena tadi karena tadi kan dikalikan, berarti ini harus dibagi lagi dengan yang depan. Depannya 2. Nah, yang bisa dicoret itu yang mana? Yang depan atau yang belakang? Dua-duanya bisa. Kalian tinggal milih saja gitu. Misalkan yang belakang ya. Misalkan yang belakang. Di 2 kali 2X kali 2. Nah, hasilnya 2X min 8 kali X plus 1. Ini hasil pemfaktorannya. Nah,
Bertambah lagi satu PR kalian untuk ngejar materi pemfaktoran kelas 10 gitu. Kalau kalau enggak nyoba kan nggak tahu, nggak bisanya di bagian mana. Lanjutkan. Berarti itu ini X-nya ya Ustadz. X sama dengan berapa gitu? Tuh, X sama dengan berapa? Itu 2X sama dengan 8. Betul. X sama dengan 4. Betul. Terus X sama dengan min 1. Betul. Terus apain lagi? Cari Y-nya. Lihat-lihat Y-nya contoh. terserah mau ke G apa H. Betul. Betul. Terserah ke fungsi yang mana gitu. Terus pakainya yang 4 apa yang min 1, Tat? Empat apa min satu dua-duanya dong. Kayak ini kan lo dua-duanya kan. Ini kan dua-duanya. Lihat persamaannya, Ustaz. Samaannya ya. Ini. G sama H. Ustaz, Hmm. berarti kalau 2x min 8, x sama dengan 4. Betul. Empat. Terus. Ya udah lihat contoh. Gimana hapusnya? Goblok. Gak lah gue. Anak tulisannya aku tak. Berarti x-nya Mau nulis Apa dia? langsung nggak masalah. Tuh nggak masalah loh, Tak. Oh, berarti kita sekarang butuh lihat soal deh, Tat. Salam. Ini soal Oh, ini. Soal. ini gimana cara matiinnya? A lebih besar dari C. Lo. Hanya ini lebih besar apa lebih kecil tandanya. Lebih kecil, lebih kecil. Aduh, kok Kecil. kok nggak di unmute sih? A lebih Itu besar. disubstitusi dulu saat Iya, kebersamaan. substitusi. Iya. Coba lihat yang tadi, Tat. Ini. Hei, jangan. Ih, ayo dong lupa. A lebih kecil dari C. Berarti A-nya X min sama 1 ya, dengan Tat? Lihat soal, Ustaz. A, A, A itu apa? A itu depannya. Betul. A-nya Ya. itu min satu. Betul, betul. Asik. A-nya min Bye, satu. Nel. Udah. Oh iya, Udah, betul. Om. Langsung ketemu. Betul, betul. Jadi, jadi ini tinggal dicari ya. Ini kan X-nya sama dengan 4 4, ini X ya, sama dengan min min 1. 1. Nah, cara untuk mengetahui titiknya, berarti kan titiknya apa sih? P sama Q. Ya. Kalau X sama dengan 4, kita masukkan ke G aja ya biar gampang. Ke G, berarti 4 kuadrat ditambah 4 kali 4. Berarti nggak usah nyari Y-nya. Untuk soal nomor 6 nggak usah. Tapi untuk soal nomor 7 kayaknya usah. Makanya tetap nyari aja. Usah. Mm-mm. Usah. Nggak usah. Ya, Pak. Ditambah 3 sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 16 32 tambah 3 3 5 ya kan? Itu apa, Tat? Itu Y-nya. Betul, ini Y-nya. Kan ini 4,35.
Terus X yang kedua itu min 1. Dengan cara yang sama, min 1 kuadrat ditambah 4 kali. Eh, 4 kali min 1 ditambah 3. Min 1 kuadrat, 1 kita kali. 1 dikurangi 4, min 3. Min 3 tambah 3, 0. Berarti min 1,0. Karena A-nya kurang dari C, berarti C-nya ini yang besar. Yang besar itu punyanya Q. Berarti ini yang Q, ini yang P. Nah, A-nya ya min 1. Betul. Itu gandengannya Y-nya terserah Ustaz. Nggak ada Oh, ketentuannya. diserah. Enggak dong. 4 ini disubstitusi hasilnya 35 ya. 4,35. Min 1 Oh iya. disubstitusi itu 0. Gitu. Jadi nggak apa-apa loh. Gitu. Nggak apa-apa loh salah kok diketawain. Loh, kita Ya lagi nggak apa-apa jelas-jelas loh, keluar. Tat. Udah Ustaz tuh ketawa Em, juga. Enggak, Kak. Kalian ketawa makanya saya ketawa juga. Alah. Ayolah lanjut, Tat. Sibuk Nomor saya nih. 7, gradien. Nah, gradien. Nah, Nah, lekot. nah. Sampai nomor Gimana berapa, Tat? caranya? Nomor berapa? Nomor 8. Sampai nomor 8 doang. Ya, View, mau lanjut keren. sampai subuh lah. Gradien. Dari stay Y2 sama min dengan 8. Y1 Betul. Terus? per X2 min X1. Betul. Itu rumusnya. Ketemu berapa? Terserah kan ya, Tat, mana yang Tulis-tulis. jadi Tulis, kedua. tak. Tulis lah, tulis lah. Terserah mana boleh Pakai P-nya dulu warna atau kuning. Q-nya dulu. Boleh. Tapi kalau yang misal 35 tuh jadi Y2. Berarti yang Mm-mm. jadi X2-nya harus yang 4 ya, Tat? Betul, betul. Harus 4. Harus gandengannya. Ustaz tulis rumusnya. Loh, rumusnya tadi loh. Siapa tadi yang bilang? Atas. Iya, iya, Ata kan. Y2 min Y1 per X2. X2 min X1. 7. 7. 7 apa min 7? 7. Itu yang jadi Y2-nya 7. kamu di mana, Eh, tak? aku yang jadi Y2-nya 0. Y2-nya 0. Mm-mm. Berarti 0 min 35. Salah kau nak Hmm. 777. Nah, em, bebas ya. Ini boleh yang P-nya dulu atau Q-nya dulu. Biar nggak negatif itu kan lebih enak Q-nya dulu. 35 dikurangi 0 per 4 dikurangi min 1 sama dengan 3. Oh, bentar. 35 per 5 sama dengan 7 positif. Nah, Izin. nomor 8.
Nah, ini beda nih. Tiba-tiba kok sejajar. Sejajar itu apa? Tadi kan contohnya tegak lurus ya. Nah, persamaan garis yang sejajar dengan T dan melalui titik min 1,2. Sejajar itu rumusnya apa, Tat? Sejajar itu, sejajar itu kan miringnya sama sejajar. Berarti gradiennya sama. Nggak perlu rumus. Kalau tegak lurus baru ada rumusnya. M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau sejajar itu nggak perlu. Berarti sama gitu. Terus, Tat. Terus, tinggal dimasukin rumusnya. Rumusnya persamaan garis lurus jika diketahui gradien sama titik itu apa? Apa? Rumusnya yang Kata. Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya, Tat? Betul, betul. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kalau rumusnya minus terus di situnya minus berarti jadi plus, Tat. Oh, jadi plus. Oh. Terus gimana? D. B? Hmm, betul. B. Nah, ini tipikal soal SMP banget sih. SMP banget ini gimana? SMP banget. Ini pokoknya tipikal soal SMP. Izin apa sih? Ata. Nah, lanjut garis sejajar dengan T. Namanya sejajar berarti gradiennya sama ya. Namanya sejajar itu gradien sama. Jadi M-nya itu sama 7 juga. Titiknya itu min 1,2 rumusnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1, Y1-nya itu 2 sama dengan M-nya 7. X kali min, ketemu min plus 1. Y sama dengan 7 kali X, 7X, 7 tambah 1 kali 1 plus 7, 2. Min 2-nya pindah terus jadi plus 2. Nah, ketemu Y sama dengan 7X plus 9. Tampak. Nah, Ustadz hasil berarti yang berapa isi nanti? Y1 itu 2 ya? Betul, Iya, Y Nel. satunya 2. Betul. Ini yang jadi X1, ini yang jadi Y1. Betul. Berisik katanya Gimana? Ata. Gimana? Paham? Cukup apa Paham. lanjut? Satu kali terakhir. Ya, terakhir. Terakhir dengan soal yang sama atau soal yang beda? Beda. Soalnya Jerome. Apa sih? Hmm. 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 Soalnya Jerome. Pernah loh, tak
Bentar, nyari HP. Ada kok soal yang menarik. No, no. Gampang ini. Ustadz Dan ingat yang kata sapi. ini aja. No. Oh, ingat kata apa? Sapi. Kan bilang Sapi. no, no. Aneh. Sapi. Jokesnya nggak No, masuk. no. Ih, Kok, kok M bukannya N? Nah, ini. Ehm, Ustadz musik. tuh, saya di kelas aja. Ya, emang bisa sih nyetel di sini. Ini soalnya Jerome yang emang ada di mana? IG-nya Manapu Academy. Dua, 2/2026 itu A. Ya, jika dua pangkat 2026 itu A, maka 2/2025 dalam variabel A adalah ya, opsi yang pertama itu A-2. Opsi yang kedua ini Amin satu. 2A. Opsi C itu A/2. Opsi D itu akar. Opsi E itu A pangkat 2. Nah, ini gampang ini. Pelajaran kelas 10. Kalau kalian paham sifatnya eksponen, langsung ketemu. Nggak sampai 1 menit. Untuk cari soalnya saya kirim ke grup, barangkali mereka bisa juga. Untuk akademi. Jawabannya apa, Tat? Loh, Yang ada A-nya itu ya? hmm? Yang ada A-nya, Yang ada semuanya ada A-nya. A, B, C, D, E Alhamdulillah kan udah A jawab. semua. B bukan Tat. Bismillah. Bukan, bukan. Oke. Hmm. Apa-apa. Ini gampang. Hmm. C, C. Oh, C. Gimana caranya? Gimana caranya? Coba di prinsip izin. Terus sih, izin ini prinsip izin. Izin apa? Ini gimana caranya? Ini kan, ini kan kalau A itu kan 2/2026. 2/2025 itu berapa? 2026 ke 2025 itu kan 2025 dikurangi plus satu. 1. Betul. Oh, plus. Iya sih, plus. Atau gampangnya dari 2026 ke 2025 itu kan dikurangi satu ya. Oke. Nah,
Kalau dikurangi satu itu harus diapakan? Kalau biar pangkatnya dikurangi berarti bilangannya harus dibagi, ya, dibagi dua, udah gitu aja, ya kan? Nah ini saja, gitu. Udah gitu aja, kita lanjut besok lagi, kita Oke. lanjut besok besok lagi. Kayak gini kan enak ya, kalian dapat 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 materi baru, nggak hanya dengerin aja. Ya walaupun dengerin aja juga juga nggak masalah, tapi maksudnya dengerin aja juga masih mending daripada join nggak nyimak nggak dengerin. Nah, nah, itu aja ya. Kakak mau on